And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Dari sekian banyak pemimpin dunia yang dekat dengan Soekarno, John F. Kennedy menempati posisi yang khusus. Sejak pertemuan pertama kalinya pada musim semi di awal tahun 1961, Soekarno langsung jatuh cinta kepada Kennedy. Soekarno menganggap Kennedy sebagai satu-satunya presiden Amerika Serikat yang cerdas, progresif, dinamis, humanis, dan memiliki persamaan pandangan ideologi dan pemikiran. Lebih dari itu, Bung Karno menganggap Kennedy sebagai sahabat, teman dekat yang dapat dipercaya tidak hanya bagi dirinya, namun juga bagi rakyat Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Kennedy di banyak kesempatan selalu menyanjung Bung Karno. Soekarno dan Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi perang dingin. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan blok timur berusaha untuk diakhiri. Di masa yang sama, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Persahabatan keduanya seolah sedang memoles wajah dunia menuju perdamaian abadi. Tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersih tegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Meskipun hanya memerintah tidak lebih dari 3 tahun, Kennedy telah meninggalkan berbagai warisan untuk dunia. Bagi Indonesia, Kennedy berperan besar dalam mewarnai dinamika hubungan Indonesia-Amerika Serikat di awal tahun 60-an menuju sebuah babak baru yang lebih bersahabat. Di masa Kennedy, masalah Irian Barat, nasib tawanan Allen Pope, dan berbagai masalah bilateral lainnya dapat diselesaikan secara damai, jujur, dan bermartabat. Bahkan, masalah konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 60-an hampir saja terselesaikan atas mediasi Kennedy. Our task is to communicate the thoughts
and concerns of the Belgrade Conference in a manner which represents the desires of the people who are involved to live their own lives in freedom. A peace which is real, which permits an orderly settlement of difficult problems, a peace which represents the basic aspirations of people everywhere. Soekarno dan Kennedy gigih dalam berjuang mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang lebih aman, damai, adil, dan bebas dari eksploitasi. Keduanya tampil membawa obor perdamaian, kebebasan, keadilan, anti-imperialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Kennedy meletakkan dan memperkuat nilai-nilai humanisme, demokrasi, dan persamaan hak. Ia juga mewariskan sebuah visi terwujudnya dunia tanpa peperangan, dunia tanpa senjata nuklir, dan kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Karena kontribusi dan pengorbanannya, Kennedy dianggap sebagai tokoh besar Amerika hingga kini dan dikukuhkan sebagai Presiden Amerika Serikat terhebat sepanjang masa, melebihi kehebatan Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, dan George Washington. Kennedy dan Soekarno ialah dua pemimpin dunia sekaligus dua sahabat yang dipersatukan oleh persamaan pandangan dan ideologi. Hubungan keduanya sangat istimewa, lebih dari sekedar pertemanan biasa, baik sebagai pribadi ataupun sebagai pemimpin kedua negara. Secara ideologi, Soekarno dan Kennedy sama-sama menentang kolonialisme, diskriminasi rasial, peperangan, dan perlombaan senjata nuklir. Mereka berdua sangat merindukan terwujudnya perdamaian dunia bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Persamaan-persamaan inilah yang membuat keduanya saling mengagumi, mempercayai, dan bergandengan tangan untuk menyelesaikan berbagai masalah ketidakadilan dunia yang terjadi pada masanya. Kennedy selalu berada di hati Soekarno yang paling dalam, begitu pula bagi rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Kennedy yang sangat singkat itu, hubungan bilateral Indonesia dan Amerika terjalin begitu mesra. Kennedy sangat menyukai dan mengagumi Soekarno. Menurut Kennedy, Soekarno adalah sosok yang cerdas, berpengetahuan luas, dan berpikiran jauh ke depan. Lebih dari itu, Kennedy menghormati Soekarno dan menganggap Soekarno sebagai George Washington-nya Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Soekarno mengagumi Kennedy sebagai seorang pemimpin muda, cerdas, berwawasan luas, berpikiran progresif, tetapi tetap memegang nilai-nilai humanisme. Saat mengetahui Kennedy bersedia untuk berkunjung ke Indonesia awal tahun 1964, Soekarno menyambut begitu antusias dan bahagia. Soekarno berencana menyambutnya dengan penyambutan teragung yang pernah dipersembahkan bangsa dan rakyat Indonesia kepada tamu dunia. Soekarno memerintahkan agar sebuah paviliun dibangun khusus untuk Kennedy dan rombongannya. Ini menunjukkan begitu penting dan spesialnya Kennedy di hati Soekarno dan rakyat Indonesia. Namun,
tamu agung yang dinanti-nantikan Soekarno dan rakyat Indonesia ternyata tak kunjung datang. Kennedy terbunuh dalam peristiwa penembakan di Dallas, Texas pada 22 November 1963, 3 hari setelah Kennedy mengucapkan bersedia untuk berkunjung ke Indonesia. Peristiwa tewasnya Kennedy seolah menjadi lonceng kematian yang langsung menyebarkan kesedihan ke seluruh dunia. Kesedihan juga menyelubungi sanubari jutaan rakyat Indonesia. Soekarno menangis dan terpukul saat mendengar kematian sahabat dekatnya itu. Sebagai bentuk bela sungkawa, Soekarno mengirimkan surat duka cita dan memerintahkan pengibaran bendera merah putih setengah tiang selama 3 hari berturut-turut.